Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serlina Agustin dengan NIM 2000922 dari kelas 1B PGSD. Saya akan menjelaskan tentang esai yang telah saya buat. Adapun judul esai saya yaitu Anak Muda Mendunia, dengan tema esai yaitu motivasi anak muda untuk berkarya. Dan esai yang saya buat ini memiliki jenis esai argumentatif. Nah, esai yang saya buat terdiri dari 9 paragraf, di mana pendahuluan itu ada 3 paragraf, dan isi ada 5 paragraf, serta di akhir ada penutup 1 paragraf. Pada bagian awal esai, saya menjelaskan tentang keinginan anak muda. Anak muda ini kan banyak sekali memiliki keinginan yang besar untuk meraih apa yang mereka inginkan. Cita-cita yang mereka raih seperti keinginan untuk menjadi seorang dokter, pilot, guru, dan polisi, semua itu tuh hal yang sangat biasa yang sudah turun-temurun menjadi cita-cita yang diinginkan oleh anak muda gitu saat ditanya oleh guru di sekolah. Nah, namun takdir akan kehidupan anak muda sekarang dan masa depan itu sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berkembangnya teknologi modern seperti hadirnya media sosial, itu bisa menjadi faktor pendorong dalam perkembangan karya anak muda hingga bisa mendunia. Nah, dengan media sosial, anak muda itu banyak berinteraksi dengan warga asing, baik itu dalam hal pendidikan, percintaan, bahkan hobi yang dibarengi dengan perkembangan teknologi. Jadi, banyak anak muda Indonesia yang dikenal oleh semua warga Indonesia hingga warga asing karena bakat dan karya mereka itu diupload ke media sosial hingga menjadi perbincangan hangat di dalam negeri maupun luar negeri. Memang tak sedikit anak muda Indonesia yang banyak memiliki permasalahan dalam kehidupannya. Apa hal yang membuat anak muda itu sulit berkarya? Nah, permasalahannya ini timbul dari adanya rasa malas, takut, dan juga rasa malu. Seperti merasa bahwa dirinya itu tidak memiliki bakat apapun untuk dikembangkan. Kemudian merasa bahwa dirinya itu tidak mampu berkarya dengan kemampuannya sendiri, dan merasa bahwa dirinya mampu berkarya tetapi diselimuti oleh rasa malas. Nah, semua itu memang menjadi suatu permasalahan, tetapi perlu kita pahami bahwa masalah itulah yang akan membangkitkan kita sebagai anak muda untuk terus menjalani hidup dan meraih apa yang kita inginkan. Karena salah satu kiat untuk meraih prestasi itu adalah belajar dari kesalahan. Tung Desem Waringin pernah mengatakan, nasib baik adalah pertemuan antara perpisahan dan kesempatan. Artinya, setiap anak muda memiliki banyak kesempatan untuk dirinya terus belajar, berkarya, dan tentunya terus dibarengi dengan persiapan untuk meyakinkan bahwa anak muda itu mampu menjalani kesempatan yang mereka miliki dengan sebaik mungkin. Jangan jadikan keterbatasan sebagai penghalang untuk berkarya, dan sebagai anak muda harus bisa menjadi sosok yang menginspirasi orang lain. Nah, seperti ada anak muda Indonesia yang memiliki bakat yang sudah mendunia, yang bisa mengharumkan nama Indonesia di luar negeri, yakni Lyodra Ginting. Lyodra Ginting ini memiliki bakat di bidang seni tarik suara. Lyodra merupakan anak muda Indonesia yang berhasil menjadi pemenang dalam ajang menyanyi International Festival Sanremo Junior 2017 di Italia. Kala itu, Lyodra Ginting masih berusia 14 tahun dan saat ini di usia 17 tahun, Lyodra Ginting kembali menjadi seorang pemenang di ajang Indonesian Idol tahun 2020. Nah, hal ini membuktikan bahwa anak muda yang memiliki keinginan untuk berkarya, ia memiliki motivasi tinggi untuk terus belajar dan menambah wawasan, walaupun telah memiliki prestasi yang membawa namanya naik di ajang perlombaan luar negeri. Sebagai anak muda, tidak perlu merasa takut dan malu untuk memperlihatkan bakat dan karya yang kita miliki. Dimanapun kita, jika ada keinginan untuk berkarya, maka akan ada jalan yang
menuntun kita untuk sampai di titik pencapaian. Anak muda harus mampu memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya, harus selalu belajar dari kesalahan, dan jangan menjadikan keterbatasan sebagai penghalang untuk berkarya. Nah, saat ini anak muda itu tak lepas dari media sosial. Hal sekecil apapun pasti selalu diupload di media sosial. Nah, itu semua bisa menjadi faktor pendorong untuk anak muda bisa berkarya hingga mendunia. Anak muda yang gemar menggambar bisa membuat karya seni gambar kemudian diupload di media sosial. Anak muda yang gemar bernyanyi memanfaatkan handphone sebaik mungkin dengan membuat cover lagu kemudian upload di Instagram maupun YouTube. Anak muda yang gemar menari, buatlah sebuah tarian sebagai salah satu kegiatan bermain kemudian upload ke media sosial. Dengan memperlihatkan kemampuan kita ke media sosial, kita juga memperlihatkan kemampuan kita kepada banyak orang, baik di negeri kita sendiri maupun ke luar negeri. Banggalah kita bisa berkarya di usia muda. Perlihatkan bakat anak muda di era modern ini dengan memanfaatkan media sosial untuk berkarya. Masa muda jangan dihabiskan dengan kenakalan remaja, tapi dengan menumbuhkan pola pikir positif untuk menjadikan masa muda bisa berguna untuk masa depan. Karena baik di masa muda akan baik pula di masa tua. Masa muda itu berharga sekali. Anak muda harus mampu memanfaatkannya dengan baik, yakni dengan memiliki keinginan dan berusaha menjadi seorang pemuda yang penuh karya hingga mendunia. Mari berkarya, muda mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.